fam, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely. Peter Pan, that's ya, selamat datang kembali di channel Babu Jeman. Saat ini saya dalam perjalanan menuju ke tempat kerja. Kondisi saya hari ini kembali kurang fit. Kepala saya sakit, bener sakit. Jadi saya harus tetap kerja dengan nasib babu. Tadi pagi saya minum paracetamol, tapi sakit kepala saya tetap tidak hilang. Ya, risih sekali ya. Sekarang hampir jam 10 kurang 1 menit. Saya rencana mau masuk sekitar jam 10 ya. Jadi jam 4 saya udah bisa pulang. Jam 4 sore rencananya saya langsung mau tidur. Karena satu-satunya cara untuk kembali fit adalah banyak istirahat, banyak minum, banyak makan. Please. Depan saya ada truk molen, jadi harus pelan. Padahal bisa tancap gas dan lewatin lampu hijau, tapi saya tidak tahu apakah ya ternyata kami memang tidak mampu untuk mendahului. Biar saja, biar dia lewat. Saya masih ada waktu ya, jadi saya nggak harus jam 10 tank, saya harus nge-track gitu ya, stempel. Target saya paling gas jam 10 lewat 15 sudah di tempat kerja, udah nge-track. Jadi pas jam 4 saya bisa nge-track pulang. Ini saya yakin saya positif flu. Karena batuk pilek, sakit kepala, demam, saya nggak tahu, saya nggak ngukur ya berapa derajat. Ya, kita positive thinking aja, ini bukan corona. Karena stres yang berlebihan, panik yang berlebihan akan mengakibatkan kondisi tubuh kita lebih rentan terhadap penyakit ya.
Jadi saya tetap tenang, berusaha biasa aja jalanin aktivitas. Walaupun sakit ya, kemarin saya tidur siang, saya nggak tahan lagi. Biasanya saya nggak pernah tidur siang, saya bukan tipe orang yang suka tidur siang. Walaupun saya ngantuk-ngantuk banget misalnya ya, saya kalau nggak sakit saya tetap nggak bisa tidur siang. Tapi kemarin itu saya betul-betul nggak tahan gitu. Saya habis masak makan siang, saya tinggalin keluarga saya, biarin mereka nyiapin makanan sendiri karena udah siap kan, udah matang makanan. Saya tinggal tidur dan saya ternyata bisa tidur. Biasanya saya nggak bisa tidur kan kalau siang. Itu berarti saya benar-benar sakit. Dan pagi ini saya bangun dengan kondisi sakit kepala. Sampai sekarang ini kepala saya nyut-nyutan. Walaupun sudah minum obat Panadol, paracetamol ya. Jadi ya tetap ngebabus, tetap semangat dan percaya Tuhan kita sanggup memberi kesembuhan. Sesuai iman kita. Kenapa banyak sekali ini lalu lintas di rumah sakit ini? Keluar masuk. Pusing, mudah-mudahan ada parkir ya. Mau minta izin sakit tapi lihat semua pada sakit. 3 orang sakit dan semua harus berjibaku gantiin yang sakit. Makanya saya mau minta izin sakit juga nggak tega gitu ya. Terus ini udah ada di sini. Ya, saya udah di rumah dan udah mandi, udah ganti baju, siap mau tidur. Walaupun baru jam berapa ya, mungkin baru jam 5. Karena hari ini full kepala saya sakit, walaupun saya terus minum paracetamol ya. Dan ya terus pusing gitu, terus sakit kepala, mungkin karena flu ya. Di tempat saya kerja juga banyak yang sakit ya, banyak batuk pilek flu gitu. Terus ya kami sekeluarga juga ya kayaknya terserang flu. Tenggorokan juga masih sakit. Jadi saya paksain tetap kerja karena ternyata di tempat kerja juga banyak yang sakit dan banyak yang nggak masuk gitu. Jadi kacau gitu karena kerjaan juga banyak ya, harus gantiin yang sakit sebagian, dan sebagian besar pasien-pasien juga disuruh pulang. Jadi kebanyakan kita harus beresin tempat tidur karena banyak tempat tidur yang kosong ya, pasien-pasiennya disuruh pulang dan kita nggak tahu kelanjutannya bagaimana ya. Nggak mungkin ya, namanya rumah sakit, nggak mungkin kalau kosong gitu, nggak mungkin kita ditutup gitu kan. Jadi kita belum tahu gimana kelanjutannya, apakah nambah pasien, tapi katanya nambah pasien juga nggak bisa. Jadi karena harus social distancing gitu ya, harus menjaga jarak dengan orang lain. Jadi diusahakan satu kamar itu nggak terlalu banyak pasien. Selama ini kan padat pasiennya, 3-4 orang di satu kamar gitu, dan ini nggak bagus gitu. Jadi sebisa mungkin dikurangin pasiennya gitu. Dan saya juga sebisa mungkin nggak kontak sama orang karena saya juga kurang sehat, dan kalau nggak terpaksa amat ya kita nggak keluar dan kontak sama orang. Itu bagian dari tanggung jawab kita. Tapi kadang-kadang harus, kayak teman saya yang orang Cina itu, dia minta tolong, dia nggak ada, kayaknya bahan makanannya udah habis gitu ya. Saya juga bilang sebenarnya saya nggak mau kontak gitu sama dia, tapi kalau terpaksa daripada kelaparan gak ada makanan ya, kalau dia berani ambil resiko ya, nggak takut sama penyakit, ya udah. Nanti kita coba gimana atur supaya bisa belanja barang, atau dia kalau bisa dia naik bis juga belanja gitu ya sendiri. Cuma emang agak jauh jalannya gitu. Cuma cuaca minggu ini bagus gitu, jadi sebenarnya nggak apa-apa sama anak-anak sambil jalan gitu, jalan kaki. Yang penting jangan kontak sama orang kalau kita jalan gitu ya. Ketemu sama orang juga atau ini jangan deket-deket gitu. Jadi ya itu resiko kita harus
terima karena sekarang emang 2 minggu ini kita harus jaga jarak sama orang lain. Oke, teman-teman yang lain juga sabar di masa-masa ini, kita tahan diri untuk nggak ketemu dulu sama orang kalau nggak perlu, ya nggak keluar kecuali untuk belanja juga. Ya kasir-kasir gitu juga nggak, mereka juga ya pasrah ya, namanya terima uang dari kita gitu kan, tetap ada kontak gitu, tapi ya mungkin mereka juga udah jaga diri gitu ya, habis itu mungkin cuci tangan gitu, terus nggak megang muka. Tapi emang susah gitu, saya hari ini aja udah berapa kali megang muka karena udah kebiasaan. Tapi ya itu, kita berusaha untuk jaga jarak dan juga jangan pegang-pegang muka kalau nggak terpaksa banget. Oke, semoga ini cepat berlalu 2 minggu ini, kita tetap bisa lihat dunia luar, mungkin dari YouTube, dari internet gitu ya. Kalau nggak kita memang susah juga ya. Zaman dulu kan nggak ada, zaman sekarang kita masih bisa berhubungan walaupun kita terisolasi, kita masih bisa lewat WhatsApp, Facebook kayak gitu kan, masih bisa berinteraksi sama orang lain ya, masih bersyukur lah gitu. Sampai di sini video Babu Jeman, jangan lupa subscribe dan ikutin terus perjalanan Babu Jeman. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah. Hari berikutnya, puji Tuhan, saya sudah sehat kembali dan kepala saya udah nggak sakit. Bangun tidur ini, saya bangun agak ini ya, pagi jam 5-an, tapi saya pikir-pikir, hari ini mungkin saya harus masuk pagi gitu, karena saya tukeran sama teman saya kan, saya ada janji sama dokter. Ternyata bukan hari ini tapi besok. Jadi hari ini saya masuk jam 10-an biasa kayak kemarin ya. Dan ya saya bersyukur kondisi saya udah lebih fit ya, lebih sehat dari kemarin. Dan saya lihat di kamar mandi ini, anak saya kemarin udah nyuci baju, dia masukin baju ke mesin cuci sendiri dan dia habis mandi di bathtub ya. Dan kondisi kamar mandi berantakan, dia pakai semua kayak ini garam untuk ini, dia pakai ini garam buat mandi ya, buat pegel-pegel gitu, dia pakein semua. Dan semua ini kacau berantakan. Dia kalau habis mandi begitu, semua basah dan semua ini dia pakai ini. Begitulah anak saya yang nomor 2 itu, si Noah. Jadi karena kemarin saya udah teler jam berapa ya, jam 7-an. Tenang, bukan corona. Kalau batuk harus begini sebenarnya. Ya tutupnya pakai. Saya punya asma dan alergi, jadi ini perpaduan flu dan alergi juga karena musim semi, banyak serbuk sari yang berterbangan gitu ya, jadi mempengaruhi orang yang punya alergi. Ya, jadi keluarga saya tadi malam makan malam setengah 7-an gitu, jam 7 saya udah naik tempat tidur, jadi saya udah nggak mau tahu lagi mereka ngapain. Saya perlu istirahat, udah teler. Dan kuncinya kan istirahat ya kalau sakit flu gitu. Kalau udah cukup istirahat, biasanya kita akan kondisi kita hari ke hari lebih baik gitu. Banyak teman-teman juga sekarang ini lagi pada flu gitu. Jadi kemarin sebenarnya hari Senin kan saya lagi sakit-sakitnya gitu, jadi terpaksa belanja. Terus kenapa saya nggak ngajakin yang orang Cina itu belanja sekalian, karena kondisi saya lagi benar-benar lagi parah-parahnya, lagi nggak enak gitu. Jadi kalau ngajak dia belanja terus bawa anaknya kan rewel banget gitu, anaknya suka teriak-teriak kalau di mobil. Itu buat saya terlalu banyak gitu, jadi saya harus dengan berat hati gitu nggak nawarin dia. Jadi ya saya nawarinnya nanti besok kalau saya sekalian ke dokter gitu, baru saya hari ini kan lebih fit gitu. Jadi kadang-kadang kita mau bantu orang lain, tapi kita harus lihat juga kondisi kita kan, kita nggak bisa maksain juga. Kalau kita sakit, kita juga nggak mau nularin ke orang lain gitu kan. Itu buat saya itu bagian tanggung jawab juga kan. Kalau kita maksudnya mungkin mau nolong orang lain, tapi dengan begitu kita mungkin bakalan nularin ke dia juga, kita nggak mau kan begitu. Jadi saya jelasin, saya udah hari Minggu itu saya kerja dan harus bersihin kamar yang
terduga corona pasien, jadi dia tahu itu resiko. Kalau dia mau saya bantu dia untuk belanja, saya bilang saya lagi kurang sehat juga gitu. Jadi itu keputusan dia, apakah mau tetap meminta pertolongan saya untuk belanja atau enggak. Jadi saya udah tawarin ke dia. Ya, ini kepagian saya siap-siap karena saya pikir tadinya saya emang harus bekerja, ternyata enggak. Dan saya mau siap-siap untuk urusan rumah tangga dan jalan kegiatan hari ini seperti biasa. Terima kasih untuk nonton, sampai ketemu di video berikutnya. Ini keranjang yang kemarin saya beli ya, saya pakai buat taruh bawang sama ubi.